بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله وعليكم السلام. ما خير الحمد لله. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Ya, أتطمعون أن masih suka sih وقد كان فريق di jam-jam tertentu ya يسمعون كلام الله menggunakan pengharum seperti itu من بعد ما عقلوا pada maghrib atau وإذا لقوا asar. الذين آمنوا قالوا آمنا Materi pagi ini apa bang? Insya Allah Ana mau menceritakan sedikit cerita tentang pelan-pelan ya sahabat. Bismillah. Menceritakan tentang teladan Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Jadi hanya membacakan saja ya mengenai Nabi Yusuf alaihissalam. Bismillah. Waalaikumsalam. Akhi minta bantuan. Pertama, meminta hanya pada Allah ya. Bertauhid dan meminta hanya pada Allah Azza wa Jalla. Setelah meminta, nanti Allah berikan signal kepada siapa kita mendapatkan pertolongan. Jadi pertama, tauhidkan diri kita, meminta, berharap, bersandar hanya pada Allah ya, itu yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat kuat sekali dalam bertauhid pada Allah ya. Ya sudah. Terus kenapa kalau sudah? Jangan putus asa dan jangan pernah berkecil hati untuk merasa bahwa Allah tidak mengabulkan segala permintaan kita. Kita yakin dan bertauhid saja, insya Allah memudahkan. واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم
secara serius, dalam arti meminta karena merasakan pengalaman yang tidak pernah merasakan sebelumnya. Kedua, pasti takut kematian. Takut kematian itu dalam arti bukan berarti tidak takut mati, karena kita pasti mati. Yang jadi persoalannya adalah apa yang kita persiapkan ketika kita meninggal, ketika kita mati, ketika Allah memanggil kita. Nah, itu ada yang menjadi barometer untuk mempertahankan keimanan. Jadi bukan takut mati, tapi untuk menjadi mempertahankan barometer keimanan itu adalah mengingat banyak kematian. Insyaallah. Waalaikumsalam. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم Dapur Manda itu di mana? كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله Mau tanya, nggak bisa ditanya karena persoalan pribadi ya. Apa? Pertanyaan yang menyangkut zona masuk ke wilayah pribadi, anak nggak bisa jawab. Insyaallah, jazakallahu khair. Semoga Allah mudahkan. فما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mempersingkat waktu saja insyaallah. Semoga Allah mudahkan. ولقد Ya. جاءكم موسى Marhaba, insyaallah. Assalamualaikum. Mempersingkat waktu saja insyaallah. Ya.
bihi wa jama'u ayyajala'uhu fi ghayabatil jub. Ya. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu dia sudah di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Waalaikumsalam. Bahkan mereka berbohong kepada ayahnya, mengabari bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Subhanallah ya. Kemudian Nabi Yusuf diselamatkan dari sumur. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yusuf kembali di ayat 19. Waja'at sayaratun far'asyai waridahum fadla dalwah qala ya busra haza gulam. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh kabar gembira, ini seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nabi Yusuf dijadikan sebagai budak dan diperjualbelikan bagi yang menginginkannya, kemudian dibeli dengan harga yang murah. Kembali lagi di surat Yusuf ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yusuf ayat ke-20, wasyarahu bisamamim bakshin darahima madudah. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Kemudian fitnah syahwat yang dialami Nabi Yusuf ya. Jadi setelah Nabi Yusuf alaihissalam beranjak dewasa dan sudah balik ya, Allah tampakkan ketampanan Nabi Yusuf, bahkan Ratu Mesir pun sampai terpikat dengannya. Bayangkan ya, seorang ratu yang kaya raya, cantik, luar biasa ya, Masya Allah. Siapa yang tidak tergoda dengan sosoknya ya, kecuali orang-orang yang di hatinya ada ketakwaan begitu luar biasa. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kemudian Allah Azza berfirman di surat Yusuf kembali ayat 23, wa rawadatulati huwa fi baita an nafsihi wa ghalaqatil abwaba wa ghalat haytalaq wala ma azalah. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Bayangkan, tertutup pintu kamar, tidak ada yang melihat, dan sudah diajak oleh Zulaikha. Namun Nabi Yusuf dengan tegar dan yakin bahwa ada Allah yang maha melihat dan maha mengetahui. Sungguh keimanan yang luar biasa. Nah, kemudian reaksi Nabi Yusuf saat dimasukkan ke dalam penjara ya, agar suasana lebih kondusif, Raja Mesir ya, waktu itu Raja Mesir memerintahkan untuk memenjarakan Nabi Yusuf. Lantas apakah yang dikatakan Nabi Yusuf? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yusuf ya, Qala rabbis sitnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepada aku. Dan jika tidak engkau hindarkan ya, daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh ya. Baik, jadi hampir semua memang ini adalah menceritakan tentang sekilas ya teladan Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf ya. Dari beberapa kisah Nabi Yusuf, kemudian mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ya, terus menyembunyikan kabar mimpi Nabi Yusuf,
kecemburuan saudara Nabi Yusuf dengan membuat makar tipu daya ya, terhadap Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kemudian Nabi Yusuf diselamatkan dari sumur, dan banyak fitnah yang memberikan langsung pada Nabi Yusuf alaihissalam tentang syahwat ya. Setelah beliau beranjak balik dewasa ya, karena beliau Allah berikan banyak kesempurnaan dalam fisiknya ya, Masya Allah ya. Jadi banyak sekali fitnah yang dihadapi oleh beliau. Jadi penyampaian tentang Nabi Yusuf ini memang sangat lekat di surat Yusuf ya, Insya Allah. Baik, mungkin itu aja. Semoga kita dapat ambil beberapa cerita dan pelajaran di sini dan ibrohnya ya, dan semoga Allah mudahkan kita juga untuk mempertahankan kualitas keimanan kita dan ketegaran seperti yang dicontohkan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Jadi mempertahankan keimanan, keistiqomahan, memperkuat hubungan koneksi kita saja kepada Allah Azza wa Jalla saja. Insya Allah, semoga Allah mudahkan insya Allah. Karena memang cobaan terberat itu adalah Nabi Yusuf dengan beberapa godaan syahwatnya insya Allah. Tapi memang kita hanya manusia biasa, tidak lepas dan tidak luput dari banyak godaan. Kembali ke iman kita masing-masing insya Allah. Semakin kita bisa menahan, memperbanyak istighfar, mentaati banyak peraturan yang Allah perintahkan, insya Allah Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa menjaga semua keburukan-keburukan yang datang pada kita insya Allah. Bismillah. Murotal, Masya Allah. Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel ya. Beliau adalah anak dari Nabi Yakub dan Ribka. Baik, jadi mungkin itu aja ya penjelasan beberapa cerita mengenai Nabi Yusuf alaihissalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Diambil ceritanya sekilas mungkin Nabi Yusuf ini banyak sekali ya cobaannya ya. Ya semua nabi sama lah, tidak ada yang berat ujian hidupnya. Difitnah sana, difitnah sini ya.
dari saudaranya, dari keluarganya, dari bahkan ya banyak lah. Jadi bisa menjadi contoh juga, insyaallah. Bismillah. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم Waalaikumsalam. عما كانوا يعملون فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا Jadi kalau kemarin menceritakan kiat istiqomah, terus hiraukan orang yang mencaci maki, mencemooh kita, kemudian pertahanan keimanan dengan memperbanyak selalu berzikir, istighfar, ya. Insyaallah Allah berikan kemudahan bagi kita. Kemudian waspada dengan sifat ujub, membanggakan diri sendiri juga ya. Kemudian apa ya, tadi itu cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau di intermezzo saya ceritain bahwa sifat ujub itu membanggakan diri sendiri kita yang sifatnya sangat berlebihan, dan itu sangat tercela sebenarnya, di mana dia merasa sangat bangga dengan dirinya dia, apa yang dia capai terlalu berlebihan, dan dia lupa bahwa yang apa yang dia dapatkan itu dari Allah SWT. Jadi ada, anak luruskan ya, ada kemarin ada orang yang menyampaikan, bang, kalau misalnya sedekah terus saya berbanggakan diri saya untuk bersedekah supaya orang melihat saya bersedekah misalnya, berarti kan mengharap ada pujian di situ. Justru di situ adalah keburukan dan kesalahan sebenarnya, mengharap pujian gitu ya. Jadi salah satu ciri berbangga diri itu adalah menyebut-nyebut sedekah dan kebaikannya di hadapan orang lain. Apa petunjuknya? Ada di Quran. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 264 ya. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum biman. Jadi wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Ya, jadi ana luruskan ya, kemarin pada yang bilang kalau bisa sebutkan apa yang kita sedekahkan, bisa sampaikan kebaikan dengan perbanyak kita bersedekah supaya orang melihat kita sedekah, berarti kan mengharap pujian, berarti bertabrakan dengan ayat yang sudah Allah berfirman di situ ya, di surat Al-Baqarah ayat 264 ya. Jadi jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya ya. Bismillah. Baik, mungkin itu aja teman-teman ya, karena sudah banyak ini apa namanya, beberapa
beberapa cerita dari Nabi Yusuf. Terus kemarin menceritakan tentang kiat-kiat istiqomah, menghindari berbangga diri, terus mengatasi kegalauan dalam syariat Islam. Bang, saya sering jika selama dalam hati ada rasa bangga, hanya dalam hati bukan disebut gimana bang? Semua tergantung innamal a'malu binniyat. Tergantung niat antum pada Allah. Kalau antum mengharap pujian ya repot. Kalau niat kita hanya memang dari diri kita untuk kita sendiri, alhamdulillah nggak ada masalah. Semua kembali ke niat kita ya. Kemudian bersabar atas keterasingan dalam menjalankan kewajiban agama. Jadi ada beberapa kemarin yang Anda bahas mengenai itu dia judul-judul mengenai dari kiat istiqomah, mempertahankan keimanan, bersikap sabar menghadapi hinaan celaan ya, bersabar menyikapi fitnah, kemudian bersabar di atas keterasingan dalam menjalankan kewajiban agama, mengatasi kegalauan dalam syariat Islam, terus meraih surga dengan adab akhlak yang mulia, terus makna taubatan nasuha dan kiat-kiat untuk menggapainya. Kemudian ada menceritakan Nabi Nuh juga ya, waktu hari apa nah lupa ya. Baik, mungkin itu aja ya, persingkat waktu dan sudah jam 6:30. Jadi penyampaian cerita Nabi Yusuf alaihissalam cukup ya, dan memang semua menceritakan semua ada di surat Nabi Yusuf, surat Yusuf ya. Jadi di sini bukan berarti Anda menyampaikan atau mengurui, tapi hanya sharing saja, dan Anda juga belajar untuk memahami dari setiap apa yang Anda pelajari dari buku dan Quran. Ya, disampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, hadis riwayat Bukhari ya. Baik. Mungkin dari teman ya, nanti insyaallah di lain hari nanti Anda cari bab apa lagi ya, kemudian ya nanti Anda cari lagi topik yang kira-kira bisa sedikit nyambung lah. Tapi secara garis besar untuk kehidupan kita sehari-hari sudah Anda pernah banyak sampaikan ya mengenai diri kita kepada Allah Azza wa Jalla ya, tentang kiat-kiat istiqomah ya. Terus bagaimana cara membentenginya, bagaimana cara menghiraukan celaan atau pujian atau fitnah, terus bagaimana supaya tetap istiqomah. Terus ya adalah beberapa ya, mengatasi kegalauan dan gelisah, banyak istighfar insyaallah. Nabi Sulaiman masyaallah. Insyaallah nanti Anda coba cari, Anda pelajari insyaallah. Baik, itu aja teman-teman ya. Sebelum Anda tutup, seperti biasa Anda doakan semoga di hari Selasa ini diberikan keberkahan dan diberikan kesehatan dan nikmat iman, serta selalu tetap taat di dalam agama kita insyaallah. Bagi beragama muslim, bagi yang nyimak atau hadir di sini, insyaallah semoga Allah mudahkan dan Allah berikan kesehatan ya, Allah berikan banyak kelimpahan rezeki yang memang itu adalah memang hak kita dan tidak tertukar masalah rezeki ya. Tinggal ikhtiar saja kita. Jadi memang rezeki sudah Allah atur dan rezeki tidak akan tertukar. Tapi yang terpenting adalah kita ada ikhtiar untuk berusaha dalam mencari rezeki itu. Ya, baik. Mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga Allah berikan keberkahan dan kesehatan bagi kita semua, dan Allah mudahkan urusan tujuan kita serta hajat kita di hari ini insyaallah. Baik. Itu aja ya. Semoga kita tetap istiqomah dan tetap taat dalam keimanan kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Syukran jazakallahu khair ya. Anda tutup
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله